Oke, selanjutnya. Yang pertama, apa itu desain karakter? Desain karakter adalah proses menciptakan representasi visual dan konseptual dari tokoh atau makhluk yang akan digunakan dalam berbagai media seperti animasi, game, ilustrasi, komik, atau film. Desain ini mencakup tampilan fisik karakter seperti bentuk tubuh, ekspresi wajah, pakaian, warna, serta ciri-ciri kepribadian yang diwakilkan secara visual. Jadi, desain karakter itu adalah prosesnya dari menciptakan representasi visual untuk tokoh-tokoh yang biasanya berada di animasi, game, ilustrasi, komik, atau film. Tujuan dari desain karakter ini apa aja sih? Yang pertama adalah menciptakan identitas visual yang kuat, memperkuat cerita atau konsep, membangun koneksi emosional, mempermudah pengenalan di berbagai media. Jadi, desain karakter ini mewakili dari cerita-cerita yang bakal dibuat di animasi. Biasanya, tokoh ini bakalan kayak ada visual story-nya untuk tokoh atau karakter dari animasi itu. Dengan membangun koneksi emosional kepada audiens atau pemirsa. Selanjutnya, pentingnya desain karakter dalam berbagai bidang. Tentu saja, desain karakter ini sangat penting, apalagi dalam bidang animasi. Karakter adalah pusat dari animasi, baik itu film pendek, film panjang, atau serial TV. Karakter harus mampu bergerak dengan baik, memiliki ekspresi yang menarik, dan membantu membawa narasi secara visual. Selain dari desain karakter animasi, ada juga game. Dalam video game, karakter adalah elemen penting yang harus berinteraksi dengan pemain. Desain karakter harus mencerminkan peran dan kemampuan mereka dalam permainan serta menginspirasi interaksi yang menyenangkan. Dalam ilustrasi, desain karakter sering digunakan untuk memperkuat tema cerita, baik itu dalam buku anak-anak, komik, atau karya seni lainnya. Biasanya kalau ilustrasi itu dia untuk tokoh-tokoh itu untuk ada di buku-buku dongeng. Branding dan iklan. Karakter sering digunakan dalam branding untuk merepresentasikan perusahaan atau produk. Contohnya adalah maskot yang dapat mudah diidentifikasi, membantu membangun citra merek yang mudah diingat. Biasanya kita nemuin maskot-maskot, misalnya aja kayak Mixu. Mixu itu punya maskot yang warna putih. Dia seperti boneka salju bentuknya. Kenapa boneka salju? Karena Mixu itu menjual es krim. Kalau dalam komik, karakter yang baik dalam komik adalah fondasi dari narasi visual. Mereka harus dapat menunjukkan ekspresi dan tindakan yang sesuai dengan jalan cerita. Komik ini nggak hanya buku saja, tapi ada juga kayak webtoon. Mungkin kalau misalnya kalian suka baca-baca webtoon itu termasuk ke desain karakternya. Selanjutnya, mengapa belajar desain karakter? Tentu saja di dalam belajar desain karakter ini kita bisa meningkatkan kreativitas. Yang pertama, karena dalam mendesain karakter kita juga mempunyai imajinasi untuk dituangkan menjadi visual yang kita sebut desain karakter. Yang kedua adalah kemampuan mendongeng secara visual. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman tentang anatomi dan ekspresi. Yang keempat, membuka potensi kolaborasi dalam berbagai industri kreatif. Manfaat belajar desain karakter. Yang pertama adalah meningkatkan skill teknis dan digital. Proses belajar desain karakter mengajarkan berbagai teknik gambar, baik secara manual maupun digital menggunakan software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau program 3D seperti Blender dan ZBrush. Yang kedua adalah meningkatkan problem solving kreatif. Desain karakter mengharuskan kita untuk berpikir secara kreatif dalam memecahkan masalah desain seperti menciptakan karakter yang menarik secara visual namun tetap fungsional untuk animasi atau game.
Yang ketiga adalah peluang untuk berkembang dalam berbagai gaya dan genre. Belajar desain karakter memberikan kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai gaya seni realistis, kartun, atau stylish, dan genre seperti fantasi, komedi, horor. Memperluas kemampuan artistik. Selanjutnya, prinsip dasar desain. Yang kita lihat di bagian keseimbangan ini, keseimbangan itu apa sih? Keseimbangan adalah distribusi bobot visual yang setara, lebih khusus lagi seberapa menarik satu elemen apapun yang menarik perhatian pemirsa. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk warna, ukuran, jumlah, dan ruang negatif. Kita perhatikan pada contoh di atas keseimbangan ini ya. Di atas ini ada keseimbangan seperti simetris dan asimetris. Jadi ada dua. Kalau simetris itu biasanya kanan dengan kirinya posisi objeknya itu tuh sama. Posisi objek yang simetris ini sama-sama ada di atas, lalu di bawahnya itu tulisan semua. Ini merupakan keseimbangan simetris. Lalu keseimbangan asimetris, dia bentuknya berbeda, tapi harus tetap seimbang antara kanan dan kiri bagian layar untuk audiens. Yang satunya di sebelah atas berbentuk kotak, yang sebelah kanan bulat di bawah. Lalu selanjutnya prinsip desain yang kedua adalah kontras. Kontras berarti satu item berbeda dari yang lain dalam tata letak dan komposisi. Kontras dapat membantu Anda melakukan banyak hal, seperti menarik perhatian pembaca, membuat penekanan, atau menarik perhatian pada sesuatu yang penting. Dalam kontras, kita lihat bagian contoh ada dua, yaitu color contrast dan shape contrast. Kontras ini artinya satu item yang berbeda dari yang lain. Kita lihat di bagian color contrast itu bentuknya sama, kotak semua, tapi warnanya yang dibedakan. Yang lainnya warna ungu, yang ini sedikit hijau toska. Kalau yang bagian samping kanan itu bentuknya yang beda. Jadi ketiganya kotak, satunya itu berbentuk bulat. Fungsi dari kontras ini untuk melihat fokus pembaca atau audiens. Dia lebih ke fokus utamanya itu pasti yang berbeda dari bentuk atau warna lainnya. Selanjutnya, prinsip desain penekanan. Penekanan adalah strategi untuk menarik perhatian pemirsa ke elemen desain tertentu. Hal ini bisa dalam bentuk apapun, misalnya tombol, situs web, atau gambar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sesuatu yang akan menonjol dari halaman lainnya. Kita perhatikan lagi di contohnya, di bentuknya mereka sama semua, tapi warnanya beda. Dia punya kontras, lalu ada penekannya di bagian bawah yang kontras ini, warna kontrasnya. Ada garisnya di bawah. Nah, itu disebut penekanan. Penekanan lagi sama halnya dengan kontras, ialah untuk melihat atau memikat fokus utama audiens ketika melihat layarnya. Lalu selanjutnya prinsip dasar desain irama. Prinsip dasar desain irama adalah tempo visual dari komunikasi elemen ketika digunakan berulang kali dan dengan variasi memberikan kesan gerakan yang terorganisir. Jadi, kalau di irama ini kalian bisa melihat contohnya ada di bungkus minuman kayak susu. Nah, itu dia mempunyai iramanya. Irama ini ialah bentuk-bentuk yang beda-beda variasinya, tapi tetap berirama, gerakan yang terorganisir. Selanjutnya, prinsip dasar desain kesatuan. Kesatuan dalam prinsip-prinsip desain adalah keharmonisan yang dihasilkan oleh semua elemen dalam sebuah karya desain. Contohnya menggunakan warna-warna serupa yang serasi dan mengintegrasikan elemen-elemen secara organik.
elemen-elemen secara organik, membuatnya tampak seolah-olah mereka saling melengkapi dan tidak hanya diletakkan di atas halaman. Berbeda dengan kontras, kesatuan ini dia bentuknya sama, warnanya juga sama. Itu tuh fungsinya untuk sebagai membaur dengan desain-desain yang lainnya. Pengulangan. Menggunakan elemen yang berulang pada tata letak bisa menyenangkan bagi pemirsa. Pengulangan adalah mengulang satu elemen melalui desain. Kita bisa menyebut kisi-kisi sebagai pengulangan garis karena menciptakan konsistensi tertentu. Kita perhatikan lagi contoh gambar di atas. Keduanya bentuknya sama-sama kotak dan bulat. Akan tetapi, dia dibedakan ukurannya dengan warnanya. Itulah kenapa disebut pengulangan, karena dia mempunyai bentuk yang sama, akan tetapi dibedakan di bagian ukuran dan warnanya. Selanjutnya, elemen dasar desain. Desain itu mempunyai elemen, yang pertama itu titik-titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah bentuk. Bentuk ini bisa kotak, bulat, segitiga, heksagonal. Bentuk ini ada banyak sebenarnya, tapi yang saya masukkan hanya 4. Lalu yang keempat adalah ruang. Ruang seperti kubus, tabung, atau prisma. Yang kelima adalah warna. Tentunya pada desain kita menggunakan warna agar terlihat menarik di audiens. Yang keenam adalah tekstur. Kita perhatikan pada tekstur ini contohnya adalah tumbuhan kaktus. Yang sebelah kiri ini tanaman kaktus yang di dunia nyata, realita, yang diambil oleh fotografer atau hanya kamera biasa. Nah, yang di sampingnya ini kita melihat ini nih sudah didesain ulang dari fotografi yang sudah diambil, didesain ulang menjadi desain digital. Akan tetapi, supaya audiens tahu bahwa itu adalah tumbuhan kaktus, mereka menggunakan tekstur. Biasanya kalau kaktus mempunyai duri yang tajam, maka itu dibuat kayak seperti titik-titik di dalam desain digital tumbuhan kaktusnya. Selanjutnya, anatomi dasar. Tentunya dalam desain karakter, kita mempunyai karakternya tersendiri sesuai dengan cerita yang kita gunakan. Misalnya, kalau di dongeng itu ceritanya tentang manusia, kayak dongeng Malin Kundang, itu kita harus mengetahui anatomi tubuh. Dari kepalanya, di kepalanya ini ada rambutnya, terus telinganya, mulutnya, matanya, alisnya, lalu turun ke bawah lagi, kita melihat ada tangan, terus badannya, lalu kaki. Kalau misalnya dongengnya tentang hewan kayak kancil, nah kita juga perlu mengetahui anatomi dasar dari hewan tersebut. Misalnya seperti burung ini, dia mempunyai sayap, paruh, badan, ekor, lalu di bagian kepalanya dan ada mata. Selain dari anatomi dasar yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, terdapat makhluk fantasi. Seperti yang kita lihat, duyung ini termasuk makhluk fantasi atau mitologi yang dibuat dari imajinasi manusia. Jadi duyung ini sebenarnya tidak ada. Tapi karena imajinasi manusia, dia dibuat seperti manusia setengah ikan. Jadi sesuai dengan imajinasi kita. Boleh tentang putri duyung atau makhluk-makhluk fantasi lainnya. Selanjutnya, ekspresi wajah. Dalam desain karakter, supaya emosi itu sampai ke audiens yang melihatnya, kita perlu mengetahui ekspresi-ekspresi wajahnya. Misal yang ada di atas ini ialah
ekspresi wajah saat sedang marah. Lalu ekspresi wajah yang di sebelah sini ia sedih. Lalu yang di bawahnya ini dia melihat seperti terkejut dan yang di sampingnya ini jatuh cinta. Ekspresi wajah dan suara berbeda supaya desain karakter sampai emosinya ke audiens. Selanjutnya, karakterisasi. Karakterisasi adalah proses membangun kepribadian, latar belakang, dan ciri khas unik pada setiap tokoh. Ini membantu karakter menjadi lebih hidup, menarik, dan bisa mempengaruhi cerita atau narasi secara keseluruhan. Karakterisasi tidak hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga mencakup elemen emosional dan psikologis yang membuat karakter lebih mendalam. Tentunya dalam membuat desain karakter, kita perlu mengetahui atau membangun kepribadian latar belakang dan ciri khas unik pada setiap tokoh. Jadi di dalam cerita, tokoh itu berbeda sesuai dengan ceritanya. Seperti kita ambil contoh nih berikutnya, Moana. Membangun kepribadian. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat film Moana. Dari membangun kepribadian, yang satu kepribadian internal seperti sifat, motivasi, ketakutan, dan aspirasi karakter. Misalnya berani, cemas, bijaksana, atau impulsif. Jadi kepribadian internal dari Moana ini apa sih? Kepribadian internal dari Moana adalah ia berani, lalu nggak takut apapun, bijaksana juga karena dia di akhir ceritanya menjadi ketua suku. Jadi dia kepribadian internalnya termasuk juga bijaksana. Cara bicara dan interaksi. Karakter harus memiliki gaya bicara dan pola interaksi yang unik. Misalnya berbicara dengan penuh keyakinan, ataukah mereka cenderung pendiam dan misterius. Kalau dalam karakter Moana ini, cara bicara dia penuh keyakinan. Karena dia perlu meyakinkan ketua sukunya untuk mengembalikan permata yang sudah pernah dicuri sama seseorang. Dia ini agak misterius sedikit, pendiam enggak ya? Cara bicaranya si Moana ini agak keras karena dia tinggalnya di samping pantai, di pesisir pantai maksud saya. Nah, makanya kenapa dia ini agak keras suaranya, karena kalau misalnya di pantai, di pesisir pantai itu bakal ada suara kayak desiran ombak atau angin. Lalu yang ketiga, respon terhadap konflik. Bagaimana karakter bereaksi terhadap masalah atau tantangan? Apakah mereka menghadapi tantangan dengan tenang atau panik dan kebingungan? Respon terhadap konflik Moana ini kayak gimana sih? Dia sebenarnya panik, tapi dia lebih ke tenangnya. Nggak bingung, lebih ke gerak cepat kalau misalnya Moana ini. Nah, selanjutnya pengembangan latar belakang. Asal-usul, dari mana karakter berasal? Apakah mereka tumbuh di lingkungan yang keras, penuh cinta, atau penuh konflik? Kalau asal-usul Moana ini kan dia ada di pesisir pantai. Dia ini anak dari suku kepala suku maksud saya. Nah, si Moana ini sebenarnya dia itu penuh cinta. Makanya kenapa pas dia mau ngembaliin permata itu, si Moana ini kayak dilarang gitu sama orang tuanya. Karena orang tuanya cinta sama si Moana. Lalu pengalaman hidup. Apa yang telah dialami karakter di masa lalu yang membentuk siapa mereka hari ini. Pengalaman masa lalu seperti trauma, kemenangan, atau kegagalan memberikan motivasi dan alasan untuk tindakan mereka. Moana diceritakan pada awal-awal film itu, Moana pas masih kecil itu kayak dibalikin lagi sama si lautan. Nah, itulah pengalaman hidup si Moana.
Yang ketiga adalah hubungan dengan dunia dan karakter lain. Bagaimana hubungan mereka dengan karakter lain dalam cerita atau dunia mereka sendiri? Apakah mereka memiliki teman dekat, musuh, atau keluarga yang mempengaruhi tindakan mereka? Yang seperti yang kita tahu, si Moana ini ketemu sama si Maui. Maui ini ialah manusia setengah dewa yang menjaga lautan. Awal-awalnya si Moana ketemu si Maui ini, dia kayak sedikit berbeda paham. Namun lama-lama si Maui ini mengetahui tujuan dari Moana ini apa. Lalu yang selanjutnya menceritakan kisah melalui desain karakter. Yang pertama adalah tampilan fisik. Penampilan karakter apakah mereka tinggi, pendek, kurus, atau kekar? Bisa menyampaikan banyak hal tentang kepribadian dan peran mereka. Seperti yang kita lihat, si Moana ini badannya itu berisi. Nggak terlalu gemuk, tapi dia lebih ke kurusnya. Karena si Moana ini, yang itu tadi, Moana ini geraknya cepat dalam penyelesaian masalah. Nah, itulah kenapa si Moana ini kayak lincah. Nah, dalam tampilan fisiknya, dia dibuat lebih kurus. Pakaian dan aksesoris. Apa yang dikenakan karakter juga bercerita tentang kepribadian atau latar belakang mereka. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Pakaian dan aksesoris itu, si Moana ini, lihat. Pakaian Moana ini kayak seperti di pantai Hawaii. Karena dia berada di pesisir pantai, makanya pakaian dan aksesorisnya harus disesuaikan lagi dengan pada desain karakternya. Dia menggunakan pakaian seperti rumbai-rumbai seperti ini, lalu seperti agak baju crop top. Nah, yang ketiga ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh karakter adalah alat penting untuk menunjukkan perasaan dan kepribadian mereka. Selanjutnya, kalian bisa lihat berikut. Oke, pertama gue nunjukin juga AI-nya kayak pas kita baru mulai ya. Siapa tahu kan ada yang lupa, kita klik new aja. Di sini gue pengen bikin dia 1:1. Jadi 1000 pixel kali 1000 pixel ya. Jadi dia kotak. Udah langsung lihat aja. Nggak usah lama. Nah, sebenarnya tuh di Illustrator ini ya, kalian tuh kalau apalagi punya pen tab, ini gue masih pakai mouse, kalian tuh bisa bikin sketsa kayak gini, pakai ini nih, pencet paintbrush tool yang B, tuh, ya kan sketsa kan. Sketsa ini tuh emang kalian masih kasar banget, misalkan Kobe kan kayak gini bentuknya. Nih gue ini cepet aja. Nah misalkan gini tuh, ini kan ini emang jelek, tapi kebayangkan bentuknya sebelum kalian nanti emang pakai bentuk-bentuk kayak siap tool yang tadi loh, yang dulu kita sempat pelajarin. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman menggambar pakai kertas, itu pun bisa. Di sini gue udah siapin, gue nggak akan menggambar pakai kertas di sini. Dan cara masukinnya adalah file, nah place nih, atau shift control P ya, place, terus pilih itemnya di mana atau filenya, jebret nih. Nah ini nih sketsa yang udah gue bikin nih. Soalnya kalau menggambar di kertas kadang lebih enak ya, kecuali kalian punya pen tab, boleh banget. Nah ini sebagai modal awal sebelum kita akhirnya nanti ngebentuk si Kobe itu jadi ya bentuk kayak yang sering kalian nonton di Kobisa. Oke, selanjutnya akan ke proses tracing. Jadi tracing itu bukan kayak tracking yang naik gunung ya. Simpelnya adalah tracing itu memperjelas sketsa yang udah gambar. Iya, kita emang sempurnain gitu dalam bentuk digital. Kita akan gambar ulang semua bagian tubuh Kobe dari sketsa tadi pakai tools yang udah sempat kita pelajarin di atas. Salah satunya kita akan cobain pakai pen tool. Tapi ya tergantung dari bentuk sketsanya sih. Kalau kalian juga lebih nyaman pakai shape tool karena ada bentuk bulat-bulatnya atau kotaknya yang firm gitu ya, ya udah boleh juga gitu. Waktu tracing pastiin kalau warna fill-nya itu tuh kosong. Kayak gini nih. Nih gue langsung tunjukin. Nih ini kan katakanlah gue pakai pen ya untuk bentuk rambutnya. Nah ini gue fill-nya nggak kosong nih. Katakanlah dia nutup sampai sini. Nah akhirnya kan sketsanya ketutupan ya. Dan kalau kita sketsanya udah ketutupan, kita pusing. Kita matiin lewat sini nih. Nih, yang kayak ini kita 2 kali. Nggak usah klik 2 kali. Di sini diklik sekali, terus ini nih. Yang none. Nah, akhirnya dia cuma outline. Alhasil kalau kita pen tool kayak gini kan, enak ya. Jadi nggak ketutupan gitu. Nah, pastinya kan kalau kalian
kerja kayak gini tuh apa ya? Nah ini kan kegeser-geser malas ya. Di sini ada yang namanya layer nih. Nah di pojok sini layer kita buat. Ini gua hapus dulu yang bukan sketsanya biar kita mulai dari awal. Nah ini layer ini tuh kalau ada yang kayak gambar mata kan, dia tuh kayak hidup mati. Kita kunci. Akhirnya dia nggak bisa digerak-gerakin gitu. Ketika kita pakai pen tool, kita select layer yang keduanya. Kita kayak gini ya. Nah ini kan gue udah ilanginnya feel-nya ya. Cuman takutnya nih kalian tuh si stroke-nya nggak ada. Kalau stroke-nya nggak ada, ini nih yang sebelah sini. Tuh ini kan gue bisa ilangin juga, gue bisa kasih stroke dan sebenarnya kalau gue klik 2 kali bisa ganti stroke-nya juga sih. Pengen warna apa gitu. Tapi ya kita itu biar gampang. Nah tuh kita tuh bisa lanjutin titiknya kayak gitu dan sampai seterusnya gitu. Nih, ini gue cepat aja ya, karena kalau gue bikin Kobe yang sempurna, ntar kelamaan. Nah, saya kepalanya udah jadi nih. Kita nggak usah mainin feel dulu. Ini belum nyambung. Nah, kalau belum nyambung, kita bisa pakai ini nih, Pathfinder. Kalau nggak ada, bisa cari di Windows. Nah, Pathfinder ya. Ini beberapa tools tambahan buat kalian. Ntar dia langsung nyatu di kalian ini. Nah, gitu. Oke. Kan kayak kepala tuh kita kayaknya malas banget ya kalau kita harus pakai pen tool. Ingat, semua tools tuh bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan. Misalnya kita pakai rounded rectangle tool. Nah, ini kan jadi kepala nih. Tinggal di sini nih ada titik round ini, kita tinggal tarik. Nah, jadi kepala Kobe itu. Ya kan? Terus misalnya kita bikin bajunya, kan ini mirip ya bentuk bajunya sama kepalanya, cuma dia versi lebih persegi panjangnya gitu loh. Dan pastinya tuh kalau misalnya kita pakai pen tool, kan kita tuh suka keasikan kan, misalkan di rambut nih. Nah, banyak kan, semakin banyak titik atau anchor point tuh dia semakin, tuh ini kan kayak, kata orang Sunda mah geradak gitu, dia kan kayak kasar gitu. Makanya sini gue, nah di sini nggak ada tuh. Nah, kalau ada titik, ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kita kebanyakan, bisa kita buang pakai pen tool tadi, terus kita pencet minus. Nah, tapi kan di sini kayaknya perlu, atau kita cukup mainin. Nah, kayak gitu. Pokoknya emang pintar kita sih, karena emang perlu pembiasaan ya lama-lama ya. Terus kita bikin sampai tangan gitu ya. Gue akan singkat cerita aja, karena gue udah nyiapin juga Kobe yang ya, karena biar nggak kelamaan. Cuman kalian pernah lebih kebayangnya nih, kayak contohnya bikin kaki, kalau manual pakai pen tool kayak gini. Nah, ya kan. Nah, ini gue udah siapin aset Kobe yang emang udah ada warnanya. Nah, yang kalian pun perlu dikasih warna. Kalau gue balik lagi ke sini, ya udah ini tinggal di fill aja nih warnanya nih. Kita klik yang fill ini atau shortcutnya X, pilih. Misalnya kita pengen bikin Kobe-nya yang agak beda, warnanya hijau gitu. Nah, dan terserah kalian pengen stylenya ada outline atau enggak. Kalau di Kobe kan nggak pakai, tinggal si outline ininya kita ini none. Nah, udah hilang. Dan lakuin terus semuanya sampai detail-detail sepatunya sampai akhirnya jadi Kobe yang kayak gini. Tuh ini kan kalau kalian lihat banyak layarnya juga kan. Karena nanti itu akan pengaruh sih sebenarnya ke animasi. Kalian perlu pisah. Cuman kalau sekarang nggak usah pikirin kesana dulu, fokus bikin si Kobe-nya dulu. Nah, misalkan kan kalian ngerasa ini warnanya kayaknya kurang dalam gitu kan, kayak flat banget. Di sini kalian bisa nambahin kayak shadow highlight-nya gitu, atau gue sering sebut shading gitu ya. Misalkan kita pengen nambahin highlight di atas rambut Kobe, katakanlah ada matahari gitu ya. Ini gue akan copy, Ctrl-C, Ctrl-V gitu ya. Nah, gue akan duplikat lagi juga. Nah, kayak gini. Terus gue persinggungan kayak gini, karena kita tuh pengen ngasih highlight di bagian sininya. Seleksi keduanya, kita pakai shape building tool yang mana nih? Nah, ini yang tadi kita sempat pelajari di awal. Gue akan kasih ininya, dan seleksi ini. Dia akan terlepas. Nah, iya kan, jadi kelepas kan, tuh. Alhasil, di atas ini kita bisa pakai. Misalkan warnanya jangan putih lah, itu terlalu ekstrim. Abu muda. Nah, kita tinggal pas-pasin aja nih. Nah, ini kan tinggal di zoom. Zoom itu ya, alt scroll ya, kalau di Windows. Nah, ya kan, jadi kayak lebih dalam gitu. Dan itu bisa dilakukan ke semuanya gitu. Misalkan ke ini, ke tangan gitu. Tangannya kita copy, bisa alt, drag kiri atau Ctrl-C, Ctrl-V ya. Ini gue satuin dulu. Jadi satu kesatuan. Pakai shape building, jebret. Nah, jadi satu objek, terus gue copy lagi. Dan gue akan seleksi keduanya, akan gue potong seperti tadi.
bentar. Gue potong. Karena gue akan ambil ininya doang. Lihat nih, ini tinggal ditempelin, terus kita kasih shadow. Nah, kalau shadow kayak gini, gue tipsnya adalah kalian ke warna hitam yang matte aja. Terus ingat nih, di atas itu kan kita bisa nurunin opacity. Ini sebenarnya sekalian mengulang sih. Beberapa tools yang udah sempat kita jelasin di atas. Misalkan ke 10%. Nah, ya kan? Jadi lebih ada kedalamannya gitu loh. Dan silakan kalian tambahkan sesuka kalian sampai kalian puas gitu. Sekalian latih. Baik, itulah video tutorial dari kakak yang ada di YouTube kok bisa untuk membuat desain karakter. Desain karakter ini mereka membuatnya di kok bisa apa sih? Kalau misalnya kalian pernah lihat YouTube kok bisa, desain karakter ini nggak asing lagi bagi kalian. Nah, selanjutnya, setiap seniman hebat dimulai dari coretan sederhana. Jangan takut untuk bereksperimen dan biarkan imajinasimu bebas berkeliaran. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan, boleh on mic atau kalian bisa juga chat melalui room chat di obrolan publik. Silakan